Bismillah, perkenalkan nama saya Okta Hikmah. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Saya di sini akan menyampaikan presentasi dengan tema pembelajaran aktif demi memenuhi tugas mata kuliah metode pembelajaran. Pembelajaran aktif adalah pendekatan dalam proses belajar mengajar di mana siswa peserta didik secara aktif terlibat dalam kegiatan yang merangsang pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan interaksi kolaboratif. Dalam pembelajaran aktif, peserta didik bukan hanya mendengar atau mencatat, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam memahami, menerapkan, dan mendiskusikan materi. Metode active learning yaitu memposisikan guru sebagai seorang yang menciptakan suasana belajar yang kondusif atau sebagai fasilitator dalam belajar, sementara siswa sebagai peserta didik yang harus aktif. Dalam proses pembelajaran aktif itu terjadi dialog yang interaktif antara siswa dengan siswa dengan guru, atau siswa dengan sumber belajar yang lainnya. Dalam suasana pembelajaran yang aktif tersebut, siswa tidak terbebani secara perorangan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam belajar. Metode pembelajaran aktif diharapkan akan tumbuh dan berkembang dengan segala potensi yang mereka miliki, sehingga pada akhirnya dapat mengoptimalkan hasil belajar mereka. Pembelajaran aktif atau active learning dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh siswa. Di sini siswa dituntut untuk berpikir hingga semua siswa dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di samping itu, pembelajaran aktif atau active learning juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran aktif. Yang pertama, partisipasi aktif, yaitu peserta didik berperan aktif tidak hanya sebagai penerima informasi tetapi juga sebagai pengolah informasi. Mereka dilibatkan dalam berbagai kegiatan seperti diskusi, proyek, permainan peran, dan simulasi. Ciri-ciri yang kedua adalah adanya kolaborasi. Pembelajaran aktif seringkali melibatkan kerjasama antar siswa. Hal ini membantu pengembangan keterampilan sosial, meningkatkan pemahaman melalui diskusi kelompok, dan menciptakan kesempatan belajar dari sudut pandang yang berbeda. Ciri-ciri yang ketiga adalah berpusat pada siswa. Proses belajar difokuskan pada peserta didik, sementara guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Guru memandu siswa untuk menemukan jawaban dan memahami konsep secara mandiri, sehingga pembelajaran lebih efektif dan berkesan. Ciri pembelajaran aktif yang keempat, yaitu refleksi dan pemecahan masalah. Pembelajaran aktif melibatkan kegiatan yang memerlukan analisis dan pemikiran kritis. Siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, dan mencari solusi. Ciri yang kelima yaitu variasi metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan lebih bervariasi, seperti pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, pembelajaran berbasis masalah yaitu problem based learning, ada juga diskusi atau simulasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran aktif. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan retensi. Dalam berpartisipasi aktif, siswa lebih memahami materi karena mereka terlibat langsung dalam proses belajar. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Siswa diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang memperkuat keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Manfaat pembelajaran aktif yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama. Kolaborasi dalam kelompok mengajarkan siswa tentang kerja tim, komunikasi, dan saling menghargai. Kemudian manfaat yang keempat, meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar. Partisipasi aktif mendorong rasa penasaran dan minat belajar yang lebih besar, sehingga siswa lebih mandiri dan termotivasi. Berikut kami sebutkan contoh metode pembelajaran aktif.
Ada berbagai metode pembelajaran aktif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman mereka terhadap materi. Yang pertama yaitu diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, siswa dapat berbagi pendapat, saling bertukar ide, dan memperdebatkan topik yang diajarkan. Ini membantu siswa untuk memahami perspektif yang berbeda dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Contohnya, setelah membaca materi, siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan tema atau pertanyaan tertentu. Contoh metode yang kedua, melalui pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa diberikan proyek yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Proyek ini biasanya membutuhkan riset, kolaborasi, dan penerapan keterampilan praktis. Metode yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Siswa dihadapkan pada masalah nyata yang perlu mereka pecahkan, yang memaksa mereka untuk berpikir kritis dan menemukan solusi. Contoh metode yang ketiga, simulasi dan permainan peran. Siswa memainkan peran sesuai situasi tertentu yang sesuai dengan topik pembelajaran. Hal ini membantu mereka memahami peran, tanggung jawab, dan perspektif berbeda. Metode yang kelima, studi kasus. Siswa mempelajari kasus tertentu secara mendalam, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Studi kasus membantu siswa menerapkan teori dalam situasi dunia nyata. Yang keenam, pembelajaran berbasis pertanyaan. Siswa belajar melalui eksplorasi dan penyelidikan. Diawali dengan pertanyaan yang mereka buat sendiri atau dari guru. Metode ini mendorong siswa untuk mencari jawaban, melakukan riset, dan menyimpulkan. Metode yang kesembilan, ada debat. Dalam debat, siswa membahas suatu isu dari perspektif yang berlawanan yang memungkinkan mereka untuk mengasah kemampuan analitis dan argumentasi. Selanjutnya, kuis cepat atau permainan edukatif. Metode ini melibatkan kuis singkat dan permainan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Setiap metode pembelajaran aktif ini membantu membangun keterampilan berpikir kritis, meningkatkan keterlibatan, dan mendorong siswa untuk lebih mandiri serta kolaboratif.